Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan STE ya. Kali ini STE mau ngedukasi soal protek voltase ya. Protek voltase PLN gitu ya. Intinya ini. Jadi ini biarpun ada banyak rangkaian ya, itu yang akan kita bahas fokuskan itu yang ini. Protek voltase ya. Jadi alat ini pengertiannya berfungsi untuk memprotek voltase PLN bila mana terjadi low atau high ya. Low atau high itu misalkan gini, kalau bisa poin terbesarnya kalau kita agak paham elektrikal gitu ya, ini bisa sebagai anti petir ya, atau penangkal pemprotek tegangan tinggi petir gitu ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi biarpun ada perangkat sebanyak ini, kenapa STM membuat perangkat sebanyak ini ya? Ini saya bilang hanya sebuah meteran digital gitu ya, meter pembaca digital. Terus anggap ini karena saya bisa mempermainkan naik turunin tegangan nanti itu dari sini gitu ya. Kenapa saya buat rangkaian seperti ini? Karena saya butuh H-nya. Voltase di tempat ST itu sekarang sekitar, ini ST buat video jam pukul berapa ya nih? Pukul 1 dini hari ya, pukul 2, hampir pukul 2 dini hari. Jadi voltase di tempat ST ini sekitar 238 ya. 238 volt, karena memang voltase di tempat ST itu bagus ya. Jadi kalau siang hari mungkin di sekitar 218 217 gitu ya. Terus ini kita balik lagi ke masalah ini ya. Ini hanya meteran pembaca. STE harus membuat rangkaian ini step up ya. Ini step up. Trapo ini saya buat menjadi, jadi dari trapo ini PLN itu yang tadinya 238 di tempat STE ini udah, karena STE buat rangkaian seperti ini bisa menjadi 260-an volt ya. 260 volt. Karena saya mau mempraktekkan H-nya ya, atau lonjakannya gitu ya. Jadi makanya STE butuh anjut seperti ini. Ini nanti saya bisa membuat voltase sampai 150 volt sampai 250 volt atau 160 volt. Tapi saya tidak akan menganjut ke 160 voltan ya. Paling sekitar 250 volt gitu menganjutnya STE. Nantinya nganjut up-nya atau naiknya itu sekitar 250-an ya. Jadi kita fokus bahas di sini biarpun ada meteran digital ya. Kita bahas lain video atau lain waktu masalah ini. Ini saya membuat beban baku itu solder ya. Solder ini sekitar 50-60 watt sebutannya di datasetnya. Terus saya punya ini hot gun ya. Hot gun ini kalau datasetnya ya sekitar berapa? Kalau kita baca di 1600 watt ya. Gitu ya. Datasetnya, nggak tahu nyatanya. Fungsinya apa saya pakai hot gun ini? Ini kan traponya itu kecil ya. Jadi nanti kalau saya kasih beban itu voltase drop gitu juga kan. Sempat drop juga gitu. Kalau saya nyalakan itu pasti drop gitu, karena trapo ini kan cuma sekitar paling berapa sih? 400 watt atau 300 watt. 300 wattan gitu ya. Jadi kita fokus di sini ya. Ini posisi off. Jadi kita coba nyalakan. Jadi saya akan membahas protek voltase ini hanya sekitar 5 poin ya. Biarpun di datasetnya itu ada sekitar 19. Jadi saya poinnya yang ada 19 menu ya. Tapi saya akan mengedukasi hanya sekitar 5 menu ya. 5 menu itu apa? Delay on,
delay on itu pas dia padam PLN ya, dia nggak akan langsung nyala misalkan PLN menyalakan gitu ya. PLN misalkan menyalakan, habis mati lampu ya, misalkan memadamkan, mati lampu lah ya, kalau bahasa masyarakatnya itu mati lampu. Habis mati lampu tuh voltase untuk pertama naik di yang dimasukin itu kan tinggi gitu ya. Makanya alat ini berguna untuk memprotek voltase tinggi itu dengan cara biar stabil dulu maksudnya ya. Itu bisa di set delaynya ya, pengen 1 detik, 5 detik atau sampai 10 detik juga bisa gitu ya. Jadi pengertiannya fungsinya untuk itu, delay onnya itu ya, delay on pas habis padam PLN gitu ya, pengertiannya itu. Ini posisi saya off kan, biarpun saya off kan, ini ada settingan P1 ini ada 5 ya, di sini ada tag 5 kedip-kedip ini. Ini artinya kalau listrik ini saya matikan total, dia 5 detik baru menyala gitu ya. Itu fungsinya untuk protek voltase pertama ya. Voltase pertama itu jelas rata-rata tinggi karena teorinya itu begitu pengen PLN mati, begitu dia pengen menyalakan itu harus butuh power lebih 2 kali atau ya 2 kali lipat paling enggak ya, yang standarnya kalau sudah dipakai gitu. Makanya pada saat PLN padam terus dia mengaktifkan itu akan menjadi membuat lonjakan tegangan gitu ya, bisa menjadi 260, 240 gitu ya, akan menjadikan lonjakan tegangan. Lah fungsi daripada P1 ini 5 detik ini, dia akan nyala setelah 5 detik nyala gitu ya. Jadi tidak langsung nyala, PLN nyala dia tidak langsung nyala, dia nunggu 5 detik, atau kita pengen setting 10 detik bisa, 20 detik bisa gitu ya, 1 detik pun bisa, langsung nyala pun mungkin bisa gitu ya. Jadi coba langsung nyala bisa nggak bisa, minimal 1 detik ya. Tapi kita kembalikan aja ke 5 detik gitu ya P1 nya. Terus kita P2 kita lewatin, P3. P3 ini untuk high voltase ya. Ini tadi kan terdetek di maaf P3 ya. Kita fokus ke P3 dulu. P3 ini fungsinya untuk batas voltase yang harus dibolehkan ya, 240 ya. Bila mana voltase naik lebih dari 240, misalkan 241 gitu ya, itu dia akan mutus si aliran listrik ke rumah kita gitu ya. Jadi 240 ini fungsinya untuk memprotek Hi gitu ya. Terus P1, P3, P4. Nah, P4 ini dia menyala lagi ya, setelah Hi tadi dia boleh menyala lagi kalau voltase sudah berapa ya. Ini ada di 220 ya, P4 ada di 220. Jadi misalkan voltase listriknya itu nanjak lebih dari 240 ya, dia tetap kalau kita settingnya di 240 tadi ya, dia kalau PLN-nya belum voltasenya belum mencapai 220, dia tidak akan nyala ya. Jadi masih diprotek gitu ya, tidak akan nyala. Terus jadi ini kalau voltase dari 241 atau 45 misalkan dia turun menjadi 220, baru si perangkat ini nyala gitu ya, mengaktifkan listrik di rumah kita gitu ya. Ya, kita ulang sedikit lagi. P3 ini 240 volt itu dia akan mati bila ada tegangan dari sinilah intinya ya. 240 itu perangkat ini akan memutus. Dan dia akan menyala lagi bila voltasenya di 220. Ini pun bisa disetting di 235, 230 gitu bisa. Jadi saya settingnya di 220 gitu ya. Terus itu masalah Hi ya, protek Hi, penyalaan Hi setelah voltase berapa di 220. Protek Hi-nya 240 ya. Kalau 240 ini perangkat memutus jaringan di rumah kita. Terus kita ke P5.
P5 ini low, untuk protect low ya. Untuk protect low, P5 untuk protect low ya. Bila mana voltasenya rendah turun ya, ini saya settingnya di 190. Karena saya orang elektrikal ya, jadi saya nggak terima kalau voltasenya itu kurang dari 190. Saya menyayangkan perangkat saya gitu ya, kalau saya itu. Tapi kenyataannya banyak praktek di lapangan itu voltase di tempat user itu banyak sekali 160, 170, dan ini pun masih bisa disetting rendah sampai 160 kalau nggak salah minimal gitu ya. Jadi kita ke P5 lagi. Nah, P5 190 kan, ini settingan saya supaya bila listrik turun sampai 190 itu dia mutus ya. Listrik turun voltasenya sampai 190 dia mutus gitu ya, mutus atau ya intinya mutus jaringan di rumah kita gitu ya. Itu di P5. Terus kita ke P6. P6 192 diperbolehkan setelah voltase berapa perangkat ini menyambungkan lagi, menyaklarkan lagi gitu ya. Yang kita setting, yang STE setting itu di 192 ya, P6 ya, 192 volt. Bila tadi drop turun dari 190, dia akan boleh menyala lagi setelah 192 gitu ya. Jadi biarpun banyak menunya, yang saya bahaskan hanya itu dulu gitu ya. Karena poin di listrik rumah itu ya hanya itu gitu ya. Protek-proteknya hanya itu, biarpun ini banyak sekali menunya 19 ya. Poinnya saya ambil poinnya aja gitu ya. Jadi P1 delay on. Berapa lama setelah mati lampu dia boleh nyala gitu kan? 5 detik. P2 saya lewatkan. P3 240 protect high. Bila mana voltase PLN 240 dia akan drop, akan putus gitu ya, akan memutus. Bila voltase 240 ya, mencapai 240 dia akan mutus arus, mengamankan perangkat kita gitu ya. Kadang kalau kita orang awam itu banyak kan kita beli alat peralatan elektronik itu kan ada tuh biasanya dataset ya, dataset di produk seperti ini. Di elektronik lunak rumah tangga itu biasanya kan ada tertera tuh voltase minimal 180 atau 200 gitu ya, 200 sampai 240 gitu ya. Kalau lampu tuh, contoh lampu rumah tuh kadang ada data yang berani bilang bisa bekerja di berapa? 980 volt sampai 240. Jadi maknya itu 240 itu dipakai acuan untuk produk-produk elektronik ya. Nah, ini fungsinya si P ini P3 itu untuk 240 itu memprotek. Bila mana voltase lebih 240 dia dicut, diputus gitu ya. Bila mana dia voltasenya sudah 220 dia akan nyambung lagi gitu ya. Pengertiannya begitu. Terus kita ke P5. P5 protect low ya. Bila mana voltasenya 190 dia akan mutus saklar ya, mutus ya, intinya mutus saklar atau relay. Jadi listrik di rumah kita itu akan putus gitu. Terus lagi ke berapa dia boleh nyala setelah drop 192 itu dia akan nyaklar lagi. Jadi poinnya cuma itu ya, STE akan edukasinya kita praktekkan. Jadi ini posisi off ya, ini posisi off. Jadi ini solder pun belum panas. Nah, kita on kan lewat sini. Jadi saya pahamkan dulu, ini kan terbaca di 5 9 watt ya. Ini hanya menyalakan lampu itu. Lampu itu sekitar 60 watt lah kasarannya ya. Tegangan di meteran ini 223 224 ya. Di sini nanti turun lagi. Jadi ampernya pun misalkan nanti di sini menjadi naik karena ini ada beban ya, ada beban solder yang saya aktifkan pertama kali. Ini kalau saya nyalakan solder langsung nyala. Kalau itu masih ada saklarnya ya.
Terus saya nyalakan itu nggak berani lama-lama karena saya pakai kabelnya itu kecil ya, kabel untuk ini inputannya ini kecil banget gitu ya, jadi nggak berani lama. Saya hanya akan menggambarkan aja gitu kan. Eh, jadi kadang begini, kalau orang yang agak paham fungsinya tadi ya, keuntungannya untuk fungsinya ya. Tapi kadang teknologi itu akan dibilang orang yang kurang tahu atau awam itu malah resek gitu, malah rewel gitu ya, karena terlalu banyak proteknya gitu ya. Tapi itu tadi makanya poin yang saya ambil cuma di 5 ya. Delay onnya setelah listrik padam itu berapa? 5 detik. Terus protect high voltase, bila mana 240 dia putus. Tapi setelah 240 itu berapa lama? Kalau dia misalkan 1 hari 240 ya dia nggak nyala-nyala gitu ya. Tapi kalau voltasenya turun menjadi 220, dia akan on lagi gitu, nyala lagi. Itu fungsinya, dan kode angka settingan itu bisa kita setting semaunya gitu ya. Tentunya dengan ketentuan yang benar ya. Terus protect low artinya dia begitu terjadi voltase turun sampai 190, kalau settingan saya ini tadi ya, dia akan protect atau akan putus gitu ya. Begitu dia dari low itu misalkan seharian kurang dari 190 ya, ya ini nggak akan nyala-nyala gitu ya. Tapi bila mana dia hanya beberapa menit gitu ya, terus kembali mencapai voltase 192, dia langsung on gitu. Jadi saya mengambil tolak ukur di sini ya 220 ya. Tengahnya itu 220 gitu. Gitu ya. Jadi makanya sekitar saya ambil tengah. Low-nya sekitar 190, high-nya sekitar 240 gitu kan. Secara persentase kan berarti low-nya di 30 volt. Kan 220 sampai ke 190 kan 30 volt. Tapi nanjaknya cuma sekitar 20 volt gitu ya. Iya 20 volt gitu ya. Pengertiannya gitu. Terus ini terdetek sekitar 60 watt atau 60 watt lah saya sebutkan gitu ya. Di voltase 224. Ampernya 0,265. Jadi ampere nanti yang real itu yang di sini, bukan di sini ya. Ini kenapa? Kalau bebannya kecil itu relnya ampernya itu nggak terlalu real kalau dikalkulasi ke volt gitu ya. Kalau bebannya terlalu kecil. Ini kan cuma 60 watt gitu ya. Karena ini ya karena fasilitas angkanya cuma 3 juga ya gitu ya, hanya berapa puluhan ya, puluhan ini hanya puluhan, 90 mungkin 99 ampere gitu ya, nggak sampai ratusan ini gitu. Coba kita nyalakan di sini, nanti terdetek berapa voltase ya. Nah 0 di sini pun naik ya. Makanya saya bilang yang real itu di sini. Tadi kan 60 watt, sekarang menjadi 110 lah, kata bulatkan ya kan 195 gitu ya. Berarti ini juga sekitar 50 watt ya. Tapi kalau kita hitung di sini nggak ketemu. Ini kan 05 ya. 05. Cara ngitung watt itu kan begini. Voltasenya kan 220 ya. 220 dikali dikali 0,5. Nah, ini kan 110 terdeteknya 110 watt gitu. Padahal kenyataannya enggak gitu. Ini paling sekitar seperempat ampere lah gitu ya, sekitar seperempat ampere. Ya, makanya kita lihat di sini. Di sini aja mengangkat beban lampu yang 60 watt. Voltasenya menjadi 108 ya. Kita bulatkan aja 110 gitu ya. Kan berarti kalau ini 6 ini 50 gitu ya, 50 watt. Ini terdetek ampernya, kalau ini real ini enggak kelihatan di kamera mungkin ya. Ini 0,474 ya. 0,474 ampere ya. Kalau kita hitung nanti kalau ini hampir ketemu. Ini kan bekerja di 200. Jadi ada toleransinya juga ya. Pemahamannya seperti ini ya. Jadi jangan terus dianggap baku gitu, jangan.
Kita coba lihat yang ini ya, kita kalikan 0,474 ampere ya. Kita kalikan voltnya yang di sini 224 ya. Kali 224, ada komanya 5 lah ya. Nah, ini kan terbaca 106 watt ya. Ini artinya watt. Di sini pun tertera 108, 109. Jadi ada toleransinya ya. Karena pengerjaannya buat volt di sini beda juga dengan volt di sini gitu ya. Jadi yang real itu yang agak mendekati real itu yang ini, bukan yang ini gitu ya. Ini membaca ini aja 0,5 gitu karena bebannya kecil. Jadi kita akan praktekkan ya. Ya sudah itu ya. Jadi ini meter digital ini include nih membaca watt, membaca kWh. KWH itu ngitung berapa kWh terpakainya gitu. Makanya perangkat ini cocok juga untuk pembagian voltase gitu ya. Untuk membaca voltase lah intinya. Untuk membaca kWh. Jadi kWh ini akan bertambah terus-menerus kalau dia kena beban gitu ya. Kalau ini voltase, ini hertz ya, ini ampere, ini PF gitu ya. Oke, kita kembali ke sini. Kita mau mempraktekkan ini bila hi dulu ya. Kita hikan. Tadi kan kita hi-nya di 240 ya. Saya menganjus ini ya. Karena kalau mengandalkan PLN nggak bisa 240 karena di sini relnya saya 238 sekarang ya. Saya ucapkan aja. Kita akan anjus ini naik pelan-pelan tapi ya. Perhatikan ini. Ya, 224, 225, 226, 227, 228. Lampunya itu sebenarnya agak terang tuh. Karena di sini aja udah 235 ya, di sini 230. 234 ya. 235, 236, 237. Nah, sebentar lagi. Ini di 240 ya. Dia putus ini. Solder ini mati. Gitu ya. Solder ini mati. Dan ini kalau saya diamkan begini, dia tidak akan nyala-nyala gitu. Karena tadi berapa? I-nya. Terus low-nya itu ini nggak bakalan nyala gitu ya. Saya pahamkan seperti ini tadi. Ini kan 242. Sedangkan dia di 41 itu mati gitu ya. Di 41. Nah, di 241, 40-nya belum mati tapi begitu 41 dia mati gitu ya. Ini kan 240. Dia nggak nyala ini. Mati gitu ya. Tapi kalau kita anjus turun dia mencapai 220 dia akan nyala. Kita praktekkan ya. Kita turunkan pelan-pelan supaya kita tahu. 236, 235, 231, 230, 225. Kalau mencapai 220 dia cetak nyala. Tuh kan? Jadi kalau mencapai 2219 atau 219 ya, 219 atau 220 dia akan nyala gitu ya. Nah, ini yang berfungsi untuk memprotek petir ya. Jadi urutannya sebenarnya kalau istilah penangkal petir itu kan untuk sebutan orang umum ya. Jadi sebenarnya kalau penangkal petir itu bukan penangkal tapi penyalur ya. Jadi penangkal petir itu kalau orang awam itu penangkal, tapi kalau bagi kita yang paham itu penyalur. Jadi medan listrik yang dari petir itu sebenarnya dialirkan ke tanah gitu ya, di grounding itu. Nah, tapi kalau misalkan kita petir itu hinggap di tegangan PLN ya, maksudnya di tegangan tinggi PLN ya. Yang ada yang kebanyakan itu antara rumah disambar petir dengan jaringan PLN yang dihinggapin petir itu lebih banyak PLN yang dihinggapin petir gitu ya. Lah, fungsinya ini kalau kita protek 240 karena
voltase apa namanya, petir itu bisa udah menjadi misalkan voltase kita bisa 300 volt, bisa 400 volt gitu ya. Nah, makanya ini juga berfungsi sebagai protect atau pemutus bila tegangan lebih dari 24 volt gitu ya. Lah, urutannya petir itu gimana sih kalau dihinggap di tegangan rumah? Jadi urutannya gini, setiap jaringan PLN itu yang di atas sekali kan kalau di perkampungan atau di daerah itu justru digunakan sebagai tegangan tinggi gitu ya, tegangan tinggi gitu ya, yang atas sekali. Kalau di daerah ya, kalau sebenarnya kalau di perkotaan atasnya itu grounding atau penangkal petir sebenarnya. Tapi berhubung di daerah itu ya karena kadang kabelnya itu dicuri gitu ya. Kadang-kadang kalau di apa namanya, jalur yang apa, jauh ndak ada pemukiman gitu, kabelnya cuma kadang satu, cuma tegangan tinggi aja itu ya. Jadi tegangan tinggi yang tadinya ada pengamannya terus nggak ada pengamannya, grounding tadi, itu bila mana ada petir dia dihinggapin oleh petir gitu ya. Petir itu bisa berapa ya, jutaan voltase gitu, bisa 10.000 sampai jutaan volt gitu ya. Biarpun cuma cetar gitu ya, tapi itu bisa puluhan ribu sampai jutaan voltase yang hinggap di tegangan tinggi PLN. Lah, tegangan tinggi PLN itu kalau sudah ke rumah itu di step down ya, atau diturunkan dengan kalau orang awam bilang itu trafo ya, trafo yang di atas tiang ya, itu diturunkan. Jadi yang tegangan di atas itu puluhan ribu ya, puluhan ribu volt ya. Nah, di step down atau diturunkan dengan trafo ya, trafo listrik ya, yang ada di tiang-tiang itu menjadi 220, 230 gitu ya, sekitar 2 itulah. Ya kita bicara 220 aja, di-down-kan dengan 220 itu. Tapi bila mana si inputnya kan tegangan tinggi itu trafo ya, misalkan dia harusnya 10.000 tapi menjadi jutaan, outnya tetap yang harusnya 220 dia akan melonjak menjadi 240, 2300 volt gitu ya. Biarpun itu sehitungan menit, hitungan detik nggak ada. Kadang-kadang mili ya, mili detik atau ya intinya nggak tahu setengah detik atau seperempat detik gitu ya. Pengertiannya seperti itu. Jadi alat ini berfungsi untuk memprotek petir juga kalau orang awam bilang ya. Bila mana voltasenya mengalir lebih dari 240 dia diputus gitu ya. Biarpun perangkat ini misalkan rusak gitu ya, tapi kan perangkat apa namanya, rumah kita itu aman gitu ya, gitu. Terus menyalanya lagi kan setelah voltase 220 gitu ya. Jadi lama, dia nggak akan nyala-nyala gitu ya, pengertiannya begitu. Jadi membantu memprotek kalau orang awam ya anti petir bisa disebut ini, anti petir juga gitu ya. Itu masalah Hi ya. Jadi masalah Hi tadi dia akan putus bila mana voltase 240. Dia akan nyala bila voltase mencapai turun 219 atau 220 gitu ya. Pengertiannya itu. Kita praktekkan sekali lagi ya. Di 2240 ya, dia akan mati. 235, 236, 237, mati. 241 mati kan. Ini tetap dia akan lama untuk nyala. Kalau nggak saya apa-apain ini nggak akan nyala-nyala. Di sini nggak akan nyala-nyala gitu ya. Nggak akan terkonek listriknya gitu ke rumah kita gitu ya. Anggap aja ini rumah kita gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau saya turunkan di 2220 atau 219 ya, 231, 226. Kalau udah mencapai misalkan mencapai 220 itu tahu belum nyala apa belum, tapi kita susah ya mencari pasnya gitu ya. Ini 221. Ini nyala gitu ya. Setelah di bawah 220 dia nyala gitu ya. Itu untuk Hi ya.
Ini sekarang voltasenya kita kembalikan lagi dulu ke 220 ya, sekitar 220 tolak ukurnya ya. Oke, 222 220 gitu ya. Kita sekarang main low ya. Tadi kita setting berapa? 190, dia putus ya. Dia akan nyala lagi bila mana voltase mencapai 192 gitu ya. Itu keperuntukan rumah saya. Kalau rumah saya kalau voltasenya 190, di bawah 190 saya nggak mau gitu ya. Terus kita coba praktek, maaf. Oke, biarkan. Jadi ini udah nyala, panas juga ini solder gitu ya. Ini kita dianggap aja ini toleransi ya, di 220 gitu ya. Kita akan turunkan dia mencapai 190. Nah, ini 216, 215, 214, 20, 9, 8, 6, 5, 4. Oh, jauh. Terlalu kencang saya nurunin ya, tangan saya. 90 ya. Dia di 89 mungkin mati. 90 malah mati ya. Ini udah mutus ini. Mutus perangkat rumah kita. Ini kalau voltasenya turun, malah tambah turun gitu ya, nggak akan nyala-nyala ini. 190 aja dia nggak akan nyala gitu ya. Tapi ini misalkan sampai besok pun kalau nggak saya naikin, dia nggak akan nyambung gitu ya, listrik rumah kita gitu ya. Kita coba naikkan toleransi. Tadi kan kebijakan saya di 192 ya, dia boleh. Misalkan ini saya turunin lagi nih, 160 ya, dia nggak akan nyala. Dan lampu ini redup, semakin redup kan. Saya turunkan lagi, semakin redup gitu ya. Bisa sampai berapa nih? 137, di sini 145. Lampunya redup gitu ya. Kita anjus ke atas supaya nyala. Sampai di berapa dia? Di 192 ya. Kita cari, anjus ke atas pelan-pelan sampai 192. Nyala karena udah 195. 92 aja nyala gitu ya. Kita anjus lagi ke bawah 190, dia mati. Ini 87 gitu ya. Jadi seperti itu fungsinya. Di up-nya ya kita bahasa up, ya sama seperti itu. Kalau kita hentak gitu ya, hentak gini, nyala dia 224 langsung. Kita hentak turun, putus gitu kan. Kita hentak naik 228. Terus kita hentak naik yang protect HI ya. Protect HI kan 240, kita hentak nanti. Tapi ya kita hentak ya. Iya. Belum kita hentak nih. 245 kan. Kita turunin 229 belum. 217 nyala. 240 dia mati. Ini 40 ya. Jadi pengertiannya ini biarpun saya nggak pakai lampu, harusnya pakai lampu enak ya. Tapi kan ada bunyi ya, bunyi di sini di antara protek dan enggak gitu ya. Dan lampu ini pun terang kalau sekitar 220 gitu ya. Ini 220. Pengertiannya begitu ya. Jadi apa namanya? Saya rasa ya itu tadi. Jadi saya cuma membahas sekitar 5 poin ya. Delay on pertama nyala, protect HI bila mana terjadi petir, kalau justru ini untuk mengaman petir juga, dan tegangan HI gitu ya. Karena apa? Pada saat PLN habis mati lampu pertama nyala itu ya dia dikasih power lebih daripada kalau sudah stabil gitu ya. Itu hampir sama kalau kita menyalakan apa ya namanya mobil gitu ya. Kenapa kok harus tekan gas, sambil tekan gas gitu ya. Kalau nggak ditekan gas nggak nyala gitu aja. Padahal nanti kalau mobil bagus itu begitu nyala ya udah nggak perlu tekan gas gitu ya. Gitu aja ya. Itu pengertiannya seperti itu ya.
Ini putus karena di 223 kita, ini putus, ini nyala ya. Kalau ini nyala berarti bawah nyala artinya dia nyala ya, ada angka maksudnya ya. Ini kan 26, 25, 26 gitu ya. Jadi sepertinya poinnya saya hanya itu memang ya. Jadi biarpun banyak menu itu ya kita bahas di lain waktu. Terus ini untuk perangkat ini tidak akan saya bahas karena poinnya saya membuat video kali ini untuk poin si Anjus voltase protector ya, atau protect voltase PLN gitu ya. Karena yang bisa dipakai ini ya memang tegangan PLN atau genset gitu ya. Genset bisa juga, genset ya. Terus kalau untuk ini kita bahas lain waktu, ini kita bahas lain waktu. Jadi cuma sekedar kasaran ya, kenapa saya harus membuat rangkaian seperti ini. Anggap ini tuh saya mengambil voltase dari sini tuh 260 ya. Supaya saya bisa membuat voltase 260 saya butuh terapo ya. Karena inputan asli di tempat STE itu 238 gitu. Jadi supaya bisa mendapat listrik Hi lebih besar itu saya butuh ini gitu ya. Butuh terapo gitu ya. Untuk menyetep up voltase PLN 238 supaya jadi 236 gitu ya. 260-an gitu ya. Terus saya hubungkan ke ini. Ini dimmer lah atau penurun tegangan ya. Penurun tegangan. Kenapa saya butuh ini juga? Karena saya tadi butuh up dan down gitu ya. Kalau saya nggak ada ini nggak bisa meraktekin gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ini meter baca. Nah, ini anggap aja meter baca gitu ya. Meter pembaca ini fungsinya emang meteran digital. Pembaca di sini diterangkan ampere, volt, hertz, terus watt gitu ya. Terus apa perlu kita praktekkan itu sebentar masalah drop ya. Contoh gini, kita di ambang ya. Kita praktekkan sebentar, nggak lama itu karena wattnya lumayan gede gitu ya. Kenapa? Karena kabel ini kecil. Kabel ini nih kecil. Ini nggak rekom untuk beban ini aja nggak rekom sebenarnya gitu ya. Karena ini hanya edukasi video ya. Coba kita set voltase di low. Misalkan di rumah kita voltasenya itu jangan 200 ya. 100 supaya drop gitu nanti ya. Kita buat 195 lah. Pasti drop nanti kalau saya kasih beban itu. Karena ini kecil. Jadi anggap ini cuma 300 watt mungkin ya. Kasarannya begitu. Terus ini beban kan nanti nggak tahu 900 atau berapa. Nanti tapi ya pasti saya pengen melihatkan kalau voltase di tempat kita jelek drop gitu ya. Ini contoh gitu ya. Coba kita buat 195 misalkan gitu ya. Dengan beban besar itu contoh misalkan di rumah kita voltasenya sekitar 190 gitu ya. Terus kita kebetulan ngundang tukang kayu atau tukang las, tukang kayu atau tukang las ya. Tukang las biasanya nggak mau kalau voltase segini ya. Tukang kayu misalkan ya. Tukang kayu itu kan alatnya sekitar 500-an watt ya. Itu bisa drop gitu ya. Drop ini protect juga. Yuk kita lihat. Dia drop nggak? Tapi ini juga percobaan, saya nggak tahu drop apa enggak gitu ya. Kita cermatin di sini. Nah, kan? Protect dia. Nah. Gitu. Karena dropnya mencapai 190, di bawah 190 gitu ya. Drop dia. Kalau ada beban besar gitu ya. Nih. Ini hampir 800 watt tadi ya, 900 watt. Makanya saya bilang ini sekitar mungkin 900 watt atau 800 watt gitu ya. Jadi sepertinya dari segi teori dan praktek, biarpun alat seadanya begini ya, saya rasa cukup menerangkan ya untuk pemahaman soal protect voltase ya. Intinya ya bilang aja ini ya protect ya, bahasanya yang benar ya protect voltase, karena ini bukan Hi aja termasuk low gitu ya. Ini protect voltase gitu, voltase PLN kalau kebanyakan orang di Indonesia ya gitu ya. Jadi saya rasa cukup ya edukasi dari STE seperti itu. Memang tadi poinnya STE kan hanya
Kalau mati lampu ya, kalau mati lampu. Kita umpamakan mati lampu ya. Mati lampu saya berarti cabut tapi nggak kelihatan di video ya. Ini nanti lampu mati. Ini kan mati lampu. Tok. Nah, mati lampu nih. Mati kan? Saya ini colokkan lagi atau konekkan lagi. Di sini udah nyala, di sini nunggu 5 detik. Hmm, 5 detik. Tung, tung, baru nyala. Nah, ya. Jadi kegunaannya itu bila mana habis mati lampu, itu listrik kita nggak akan langsung nyala. Karena kalau sebenarnya mati lampu itu yang bahaya itu bukan matinya, tapi pas pertamaan nyala gitu. Makanya kalau orang habis mati lampu itu pengertiannya sering mati lampu, alat elektronik sering rusak gitu ya. Itu sebenarnya masalahnya di pas penyalaan karena voltasenya high gitu ya. Pemahamannya seperti itu ya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.